urapi kita, sehingga kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan dengan sukacita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu pada siang hari ini Tuhan. Kasih setia Tuhan besar dalam kehidupan kami. Kau menyertai langkah-langkah hidup kami sampai pada saat ini. 1 tahun kami dapat lewati Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini biar kami jemaat Tuhan dapat merenungkan betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Dengan kami mau sungguh-sungguh lebih lagi taat setia kepadamu, memuji, memuliakan dan membesarkan Engkau, menyenangkan Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan ibadah kami siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menyertai kami semua. Sucikan, kuduskan, basuh kami dengan darah-Mu, sehingga kami layak menghampiri tahta kasih karunia-Mu siang hari ini dan menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Segala kuasa kegelapan iblis dalam bentuk apapun juga yang berusaha merintangi ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lalukan, hancurkan segala kuasa kegelapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur masuk ibadah siang hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Kita akan datang kepada Tuhan siang hari ini. Kita akan muliakan nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini kita diingatkan dan diajar untuk kembali menghitung hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Saat ini kita ada di hari ketiga tahun 2021. Ini semua berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun 2020, 360 hari Tuhan boleh menyertai kita. Kita yakinan percaya di tahun 2021 ini kita percaya bahwa Tuhan juga yang akan menyertai sepanjang hidup kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Kita nyanyikan pujian ini. I
kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Biar kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut walaupun melewati lembah kekelaman di tahun 2021. Tapi kita percaya di tahun 2021 ada Yesus, gembala yang baik, yang memimpin menuntun kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita berada di lembah kekelaman. Tetapi dia mengangkat kita, memelihara kita, dan menyediakan apa yang menjadi kerinduan kita, kebutuhan kita di tahun 2021. Oleh sebab itu, mari kita mau tetap mencintai Dia. Biar hanya Yesus yang kita cintai lebih dari segala apapun yang ada di dunia ini. Karena cintanya kepada kita, Dia sudah buktikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Biar ini menjadi satu pernyataan kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita mau mencintai Tuhan Yesus selama-lamanya. Karena Dia Aba, Bapa yang memelihara kehidupan kita. Cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
Biar ini yang menjadi kerinduan kita. Tuhan mau pakai kita di tahun 2021 untuk menjadi berkat sesuai dengan rencana Tuhan. Puji nama Tuhan, siapkan hati kita sebentar, kita akan menyambut perjamuan Tuhan dan juga firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita, akan memberikan wejangan bimbingan untuk kita di sepanjang tahun 2021 yang nanti kita akan melalui bersama dengan Tuhan. Mari kita mau tetap mengarahkan mata kita, pandangan kita, fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena segala rencananya bagi kita tidak pernah gagal. Sempurna apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Di tahun 2020 yang kita sudah lewati, mungkin ada resolusi dari saudara yang mungkin tidak tercapai akibat pandemi COVID-19. Tapi biar di tahun 2021 ini kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita boleh berencana, tapi rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk kita semua. Mari kita tetap memandang Yesus. Mataku tertuju padamu. tertuju padamu, segenap
lepaskan segala susah. Darah Yesus tebus saya. Darah Yesus amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darah Yesus tebus saya. Sungguh heran darah, Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. sungguh heran darahnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Darah Darah Yesus amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darah Yesus tebus saya. Darah Yesus amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darah Yesus tebus saya. Darah Yesus tebus saya. Darah Yesus tebus saya. Haleluya. Saudara, sebelum kita mulai, saudara boleh membaca ayat yang ada di dalam cawan ini ya. Sebelum kita akan mulai. Haleluya. Haleluya. Ayat yang ada pada saya mengatakan demikian. Engkau yang menguji hati dan batin orang, yang Allah yang adil. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-11. Haleluya. Ayat 23 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari
dengan iman kita bersama-sama menikmati roti kehidupan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Haleluya. Kita tinggikan cawan darah Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan ucapan syukur kita bersama-sama menikmati anggur kemenangan darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan yang ajaib akan kembali menyertai sepanjang hari-hari hidup kami. Hari ini, esok, bahkan hari yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima berkat-berkat rohani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati di tahun yang baru ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibrani, saudara yang kasih, kita akan bersama-sama membaca ayat-ayat dari kitab Ibrani. Ibrani pasal 12, haleluya. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kita akan membacakan ayat-ayat yang penuh dengan berkat. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara sudah dapatkan, saya senang bersama seluruh jemaat Tuhan membacakannya bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Ayat 3 saya akan bacakan buat saudara, silakan duduk. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, bahwa hari ketiga ya
tahun yang baru ini, bulan Januari 2021, Tuhan menginginkan bahwa kita menjadi terang, menjadi saksi. Ya. Karena di dalam kita mengawali tahun ini, ya, firman Tuhan katakan, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya, artinya dalam pengiringan kita kepada Tuhan akan ada yang menyaksikan bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, orang akan tertuju kepada kehidupan iman kita, pengharapan kita kepada Kristus. Bagikan awan orang melihat, ya, tutur kata, perbuatan kita, sikap hati kita, itu akan disorot dan kita akan menjadi sorotan banyak orang. Apakah kehidupan kita menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi, dan itu akan mewarnai di dalam kita mengiring Tuhan. Selama tahun yang baru ini, Tuhan percayakan berapa lama kita menginjak tahun ini. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, contoh yang indah, yang manis kita dapatkan dari ayat firman Tuhan ini, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dia menang menghadapi berbagai situasi, kondisi, keadaan. Dia dapat atasi, dia dapat lewati, yaitu dengan melakukan tugas yang Bapa anugerahkan, yaitu menjalankannya dengan penuh ketekunan. Karena tanpa ketekunan tidak akan meraih kemenangan. Tanpa ketekunan tidak akan melihat mujizat, tanda ajaib, melihat pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Dan Tuhan sudah lakukan sebagai contoh, sebagai teladan buat kita. Di dalam kita mengiring Tuhan, kita tidak terlepas. Hari lepas hari, kita harus menjalankannya dengan penuh ketekunan. Ya. Dan ketekunan akan membawa kepada kesempurnaan. Dan tentu ini tidak mudah diraih. Ini harus lewat satu perjuangan. Ketekunan adalah perjuangan. Dan Tuhan sudah memberikan teladannya untuk mengatasi setiap persoalan, setiap permasalahan di dalam mengiring Tuhan. Itu harus dikerjakan dengan tekun. Tekun, saudaraku yang kasih, mengandung di dalamnya ada keuletan, kegigihan, ketangguhan. Dan ini harus ada pada setiap orang yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Untuk mempertahankan keselamatan sepanjang tahun ini, saudaraku yang kasih, kita harus hidup tekun.
Iman sejati itu harus dilewati dengan ketekunan. Artinya, tidak ada iman sejati tanpa ketekunan. Tidak ada ketekunan tanpa iman. Artinya, kita harus menyadari dengan sepenuhnya bahwa hidup kita, hari-hari kita, itu kita akan lewati mulai sejak tahun yang baru. Ada pergumulan, ada badai, ada pergumulan, ada tantangan. Itu hanya bisa dilalui dengan hidup tekun. Dikatakan oleh firman Tuhan, di dalamnya ada keuletan, ada kegigihan, ada ketangguhan, saudara yang kasih. Ya. Dan semua ini harus dikerjakan dengan kemauan. Tanpa kemauan, saudara yang kasih, kita tidak akan mencapai kesempurnaan. Kita tidak akan mencapai kemenangan. Kita ketahui, saudara yang kasih, seorang siswa untuk mencapai sarjana, dia harus tekun. Dia tekun mungkin 4 tahun, 5 tahun. Tapi iman itu harus dilakukan dengan ketekunan sepanjang hidup. Iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan itu harus dilakukan sepanjang hidup kita dengan tekun. Dilakukan, dilaksanakan, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Dan kita bersyukur, saudaraku yang kasih, Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan contoh. Di dalam Dia melaksanakan kehendak Bapa, melewati badai kehidupan, melewati penderitaan, melewati kesukaran, melewati berbagai hambatan, tantangan, rintangan, bahkan aniaya. Dia lakukan dengan tekun. Artinya dia tidak goyah, tidak menjadi lemah, tidak menjadi undur. Dengan ketekunan, maka kekuatan Allah menjadi sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga ingin kuasa yang sempurna menyertai perjalanan hari-hari kita. Kita mau tetap melaksanakannya dengan tekun. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada beberapa hal untuk kita tetap konsisten di dalam melaksanakan ketekunan. Yaitu ayat-ayat yang kita akan baca, saudara yang kasih. Ya, yang kita harus miliki supaya ketekunan itu tetap konsisten. Ketekunan itu harus dijalankan dengan komitmen. Dan dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma 12. Pasal 12, saudaraku yang kasih, dikatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara yang kasih.
bertekun menghasilkan sukacita dan mencapai pengharapan. Dan ketekunan itu harus dikerjakan dengan penuh kesabaran. Dan dalam bertekun harus ada doa. Kesabaran itu harus mewarnai sepanjang tahun ini. Walaupun mungkin tahun yang kita hadapi ada suka dan duka. Ada tantangan, ada tekanan, ada himpitan, ada masalah, ada pergumulan. Saudara yang kasih, kita hadapi dengan sabar. Menghadapi saat-saat ini, kita hadapi dengan tetap berdoa. Karena kita melakukan ketekunan tanpa kesabaran, maka ketekunan itu akan berhenti. Tidak akan mencapai sasaran. Ketekunan juga kalau tanpa doa, maka ketekunan itu juga tidak akan mencapai kepada kesempurnaan. Dan di ayat lain, saudara yang kasih, ya, firman Tuhan katakan, Yohanes pasal 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Saudara yang kasih. Ya, dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Kita harus tetap ada persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Itu harus, saudara yang kasih. Ya. Ketekunan ini harus didasarkan juga kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita apa? Tetap berbuah. Dalam kesukaran, dalam masalah, dalam pergumulan, kita tetap berbuah. Berbuah kebaikan, sukacita, saling mengasihi, hidup rukun, damai, saudara yang kasih. Itu harus ada, saudara yang kasih. Apa artinya kita diberi tahun yang baru, tapi kita tidak diwarnai adanya damai, adanya sukacita, adanya kerukunan di tahun yang baru ini. Hal-hal ini tetap harus ada sekalipun di situasi keadaan dunia saat ini. Mungkin masalah ekonomi yang mungkin masih banyak hal yang sedang melanda dunia ini. Sehingga orang tidak dapat bersukacita, tidak dapat bersyukur, tidak dapat memuji Tuhan. Tapi bagi kita, bagi saudara dan saya, sekalipun ada pandemi tetap kita ada damai, ada sukacita. Karena kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun mungkin ada penyakit yang datang kepada kita, tapi itu tidak menghalangi damai sukacita. Kita tetap ada persekutuan dengan Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, firman Tuhan juga mengajar untuk kita tetap bertekun. Kita harus tetap tahan uji, tahan banting, tidak mudah lemah, tidak mudah kalah, tetap kuat. Ya.
Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12, saudaraku yang kasih. Dikatakan demikian. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Artinya kita harus tahan uji, saudaraku yang kasih. Walaupun ada kesukaran, walaupun di sekeliling kita. Ya, makanya kita pakai masker karena di sekeliling kita penyakit itu bisa datang kepada setiap siapapun. Tidak ada yang istilahnya super di dunia ini. Tidak ada yang memiliki tahan menghadapi penyakit COVID ini. Tidak ada, saudaraku yang kasih. Sehingga ada yang mengatakan, ya, coba sekarang berani gak hamba-hamba Tuhan besuk yang COVID tanpa masker terus ya usir dalam nama Yesus? Ada yang berani? Pasti kan sekarang semua juga, saudaraku yang kasih. Ya. Andai kata kita berani juga pasti udah gak boleh, saudaraku yang kasih. Betul. Ya, rumah sakit tidak akan mengizinkan walaupun kita udah paksa, saya ini hamba Tuhan punya mujizat, tanda ajaib. Doa saya manjur, saya pasti gak akan bisa masuk, saudara. Gak akan, saudaraku yang kasih. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan berikan kita memiliki tahan uji, saudaraku yang kasih. Bukankah kita saat ini tetap bertahan? Kita mendoakan Tuhan, tolong supaya COVID ini berlalu dari negara kami. Tuhan tolong, Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang terserang, terinfeksi COVID. Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Bukankah kita mempunyai ketahanan iman sekalipun kita tidak melihat mereka dan mungkin kita tidak boleh, mungkin walaupun itu mungkin saudara kita, mungkin itu ayah kita, itu istri kita, itu suami kita, pasti kita nggak boleh masuk, saudaraku yang kasih. Ya. Apalagi nggak pakai masker, saudaraku yang kasih. Dan ini yang terjadi ini kita harus mempunyai ketahanan. Kita tahan uji dalam setiap kondisi, keadaan, situasi apapun. Ya, kita harus memiliki ketahanan menghadapi pencobaan. Ya, kita harus memiliki ketahanan. Jadi keuletan itu diperlukan, ketangguhan itu diperlukan, ketekunan itu diperlukan. Tapi dengan menjalankannya dengan penuh kerendahan hati. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ya, tahan uji. Ya, kondisi apapun kita tetap bertahan di dalam mengiring Tuhan. Tetap setia. Selalu mengandalkan Tuhan. Di situasi apapun, kondisi apapun, saudaraku yang kasih. Ya. Kita lihat ketekunan yang Yesus kerjakan itu membawa kemenangan. Kuasa dosa dihancurkan. Kuasa iblis dihancurkan, saudaraku yang kasih. Kuasa kegelapan dihancurkan. Dosa-dosa itu semua dipatahkan. Orang yang berdosa diampuni, dibebaskan, saudaraku yang kasih. Karena dia bertekun, saudaraku yang kasih, untuk menanggung penderitaannya. Begitu juga saudara,
melewati tahun ini, barusan beberapa hari mungkin sudah ada masalah. Saudara mungkin sudah mengeluarkan tetesan air mata, mungkin karena masalah. Tetap saudara bertekun. Tetap bertahan, saudara yang kasih. Jangan masalah itu membuat kita, semangat kita pudar, menjadi lemah, kita menyalahkan Tuhan, kita tidak lagi mau mengandalkan Tuhan. Tapi kita percaya kita semua tetap mengandalkan Tuhan. Bukankah tahun yang lalu Tuhan menyertai kita? Ada tangisan, ada putus asa, ada penderitaan, ada kesulitan, ada masalah. Tapi saudara bisa lewati karena saudara tekun, setia, tetap tahan uji. Kita harus tahan uji, saudara yang kasih. Pandemi ini membuat kita lebih bertahan. Karena kita tahu kita bertahan untuk sesuatu yang mulia, yaitu mencapai kekekalan. Dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, Wahyu 2 ayat 10, Wahyu 2 ayat 10 dikatakan demikian. Jangan takut ya terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut. Tahun ini mungkin ada penderitaan, ada kesulitan, ada masalah, mungkin ekonomi, mungkin berbagai hal menerpa kita di dalam mengiring Tuhan. Ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ketekunan akan menghasilkan kesetiaan, saudara yang kasih. Setia itu akan membuahkan yaitu mahkota kehidupan. Orang meraih gelar, meraih kedudukan, meraih gelar, saudara yang kasih jabatan. Dia juga harus bertekun. Dia mungkin tahun ini jabatannya dia belum dapatkan. Mungkin ada yang menghalangi, ada yang merintangi, ada yang menyikut. Tapi dia bertekun, tetap dia jalankan. Itu orang dunia, saudara yang kasih. Dia tetap ulet, dia tetap gigih, tetap dia terus lakukan. Tahun ini nggak dapat, mungkin tahun depan. Tapi dalam Tuhan Yesus Kristus, keulatan itu sepanjang hidup kita. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Ketekunan kita itu dibatasi oleh waktu. Kita mungkin yang udah umur segini, mungkin udah lagi gak mau profesor, saudaraku yang kasih. Karena keterbatasan, kemampuan pikiran, kebatasan intelektual kita. Kita gak mampu lagi belajar untuk mencapai profesor, doktor, dan lain sebagainya. Ya, saudaraku yang kasih. Kita dibatasi waktu. Tapi lain untuk meraih kehidupan yang kekal. Kita diberi oleh Tuhan waktu sepanjang hidup kita. Dan saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus dikatakan, hendaklah engkau setia. Orang bertekun untuk meraih gelar sarjana, dia setia kepada alma mater, betul. Dia kuliah di Maranatha, dia kuliah di ITB, kuliah dia untuk meraih gelar, dia setia kepada alma mater, saudara yang kasih. Apa yang alma mater jadwalkan, kurikulumnya kita harus setia lakukan supaya mencapai gelar. Demikian juga kita, saudara yang kasih, untuk meraih hidup
hidup, memiliki mahkota kehidupan, kita harus setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap berjalan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun ada tantangan rintangan, kita lalui, kita lewati, saudara yang kasih. Ya. Karena memang untuk mengiring Tuhan, untuk mencapai rencana Tuhan yang indah, kemuliaan yang kekal, harus ada perjuangan, saudara yang kasih. Ya. Tidak ada limit waktu 5 tahun seperti gelar sarjana 5 tahun, 4 tahun, ada yang 3 tahun. Ya, profesor tambah lagi mungkin berapa tahun. Jadi dokter, jadi apa, mungkin tambah lagi. Ya. Tapi untuk mencapai kehidupan yang kekal, itu harus tetap tekun. Ya. Dan satu ayat lagi saudara yang kasih, ya. Galatia pasal 6 ayat 9. Galatia 6. Galatia pasal 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9 dikatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya. Di dalam kita melakukan ketekunan, di dalam iman, pengharapan dan kasih, kita juga harus berbuat baik, saudara yang kasih. Ya. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, ya, saling tolong menolong, saling empati, saling membangun, menguatkan, menghibur. Ya. Selalu saudara yang kasih kata firman Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya. Dan kita bersyukur saudara yang kasih. Kita semua tidak tahu kan 2021 ini Tuhan percayakan seutuhnya 12 bulan sampai Desember lagi sampai Januari kita kan nggak tahu. Ada yang sudah katakan saya tahun 2021 pasti saya masih hidup. Ada yang berani katakan gitu? Ya. Kalau saudara dengan iman, ya puji Tuhan. Kita hanya katakan apabila Tuhan menghendaki, aku akan tetap bertekun untuk tetap mengiring Tuhan. Dengan setia, ya, dengan kita tetap bertahan, kita tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya. Dan kita mau tetap setia kepada Tuhan. Tuhan sudah memberi contoh menghadapi rencana Allah yang indah. Yesus, dia bertekun, kata firman Tuhan, dalam penderitaan. Dalam tekanan, himpitan, sengsara. Dia tetap bertekun, artinya dia tidak memberontak. Dia tidak, tidak mengadakan perlawanan. Ketekunan itu satu bentuk ketaatan. Sekalipun diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, pencobaan, enggak enggak menyalahkan Tuhan. Tapi dia tetap tekun, puji Tuhan. Dengan masalah ini terima kasih Tuhan. Semakin saya mengasihi Tuhan, semakin saya cinta Tuhan, semakin saya mau rajin Tuhan, semakin saya mau berubah hidup saya. Dengan adanya kondisi yang ada saat ini, bagi kita justru momen lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Lebih lagi setia, lebih lagi mau maju, lebih lagi mau melayani Tuhan, saudara yang kasih. Lebih mau setia mengiring Tuhan. Tahun yang baru ini boleh tetap baru, tapi masalah tetap akan silih berganti. Tahunnya baru, saudara yang kasih, 2021. Tapi harinya sama.
Mau 2019, 2018, sampai 2021, tetap harinya kita ketemunya di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Januari, Februari, Maret, April. Yang bedanya itu tidak bisa balik lagi. Tahunnya bulannya balik lagi, bulan Januari. Minggunya, minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, ada kelima. Kita ketemukan lagi itu semua. Tapi kesempatan ketekunan di waktu yang lalu itu tidak akan berbalik lagi. Kalau kita lihat, aduh iya ya kenapa, coba kalau waktu itu saya tekun, ya aduh saya setia. Mungkin saya tuh saat ini tuh udah diberkati Tuhan. Tapi ya terima kasih Tuhan. Tuhan masih ingatkan, saya gak mau terulang lagi, saya mau lebih tekun lagi, mau setia, mau tahan uji, tetap maju di dalam Tuhan, tetap mau hidup benar. Mari jemaat Tuhan, kita bersyukur di tahun ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Kita masih bisa menghirup udara. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih bisa melihat matahari, masih bisa melihat air hujan. Kita masih bisa melihat awan mendung. Masih waktu bangun, masih lihat tangan kita digini-gini. Pegang istri. Oh masih bernapas, oh puji Tuhan. Saudara pernah lagi tidur-tidur saudara suka lihat istri atau suami lihat istri dan suami masih bernapas enggak? Saudara, ya. Pasti hari-hari kita ini udah umur segini tuh sudah kadang-kadang bangun tuh, istri saya nanti waktu bangun masih ya. Tapi nanti ada satu saat memang udah gak ada nafas, saudara yang kasih. Itu gak bisa dipungkiri. Kalau itu kita hadapi dengan kekuatan kita hadapi dengan kepintaran kita hadapi dengan kekayaan kita. Gak mampu, saudara yang kasih. Itu harus dihadapi dengan satu ketekunan. Ya, kita menghadapi istri masih bersama, puji Tuhan. Haleluya. Masih sehat, masih bernafas. Kita seringkali lihat. Kenapa diem aja nih ya? Oh masih. Oh haleluya. Gitu. Saudara yang kasih. Tapi nanti ada suatu saat memang saudara pegang, saya pegang. Enggak ada. Ya. Sekarang masih senyum, puji Tuhan. Masih ketawa, masih ini haleluya. Ya. Tapi orang yang bertekun, dia akan tetap kuat, gigih, tangguh, saudara yang kasih. Suatu saat ditinggal istri tetap tangguh, ulet, tetap kuat. Karena ada Tuhan yang menopang, ada Tuhan yang beri kekuatan, ada Tuhan yang kasih. Sehingga kita akan katakan, nanti kita ketemu lagi di surga. Tahun ini, saudara masih lihat istri saudara masih bernapas. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Ya pasti hari-hari kita ini yang tersita dalam pemikiran kita biasanya kita udah mulai hitung-hitung. Umur saya segini, aduh saya kalau dipanggil Tuhan. Tapi kalau kita memiliki ketekunan, Tuhan mau panggil jam berapa? Mau panggil waktu keadaan apapun, kita udah siap. Karena kita hidup dalam ketekunan. Kita hidup selalu ada dalam Tuhan yang tadi kan sabar, rendah hati, setia. Kita tetap ada dalam Tuhan, tetap. Kita bersyukur saudaraku yang kasih. Kita masih ada, masih bernafas. Sekarang selagi kita bernafas, mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih saudaraku yang kasih. Memang ada tantangan untuk mengasihi Tuhan, ada tantangan untuk berdoa juga ada tantangan. Seringkali kita malas berdoa, hanya berdoa juga kadang-kadang kita malas saudaraku yang kasih. Berat. Ya. Apalagi kalau doanya gitu-gitu lagi, membosankan. Tapi kata firman Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu, kita tetap berdoa, kita tetap hidup kudus, hidup benar, hidup saleh, hidup dalam damai, tetap kita
Jangan jemu-jemu, saudara yang kasih. Tapi kita bersyukur firman Tuhan yang datang pada kita pada siang hari ini. Bertekunlah saudara yang kasih di dalam mengiring Tuhan. Untuk menjalankan iman, pengharapan dan kasih. Itu harus dengan tekun saudara yang kasih. Karena untuk melakukan iman itu harus dengan tekun. Tekun artinya belum dijawab oleh Tuhan tetap beriman. Belum ditolong oleh Tuhan, belum Tuhan jawab. Tuhan, tetap kita konsisten. Tetap kita beriman. Tetap kita memiliki pengharapan. Tetap kita mengasihi Tuhan. Konsisten saudaraku yang kasih. Sehingga tahun ini menjadi tahun yang penuh harapan. Ya. Sekalipun orang katakan tahun ini begini, tahun ini begini. Tapi bagi saudara yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan. Ya. Ada masa depan. Ada kemuliaan Tuhan. Ada mujizat, masih ada mujizat saudara. Masih ada berkat yang Tuhan siapkan. Masih ada. Tahun 2020 aja berkat Tuhan itu kan masih ada. Masih Tuhan limpahkan kepada saudara. Sehingga saudara boleh lalui 2020. Ya. Dengan tidak kekurangan. Ada yang tahun 2020 enggak makan. Satu hari. Ya, kecuali puasa ya beda ya. Tapi kalau saudara mau jujur. Tahun 2020 saudara makan? Makan? Ada dalam perlindungan Tuhan? Ada dalam mujizat Tuhan? Ya, seringkali mujizat kita anggap seperti nanti, wah tiba-tiba ada uang datang, tiba-tiba ada rumah baru, ada mobil baru, ada enggak. Mujizat itu kita masih bernafas, kita masih bisa memanggil Tuhan, itu juga mujizat, itu mujizat ajaib. Sehingga kita mensyukuri hari-hari ini. Kita tidak tahu berapa lama di tahun ini kita masih hidup bernafas. Tapi kerjakanlah bagian kita untuk mempertahankan iman pengharapan dan kasih kepada Tuhan dengan tekun. Hidup dalam ketekunan. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Tahun 2021, badai apapun, penderitaan apapun, Tuhan sudah memberi solusi. Kerjakanlah menghadapi semua dengan ketekunan. Artinya melekat dengan Tuhan. Ada di dalam Tuhan. Setia mengiring Tuhan. Sabar senantiasa. Ya, tetap tahan dalam setiap ujian. Maju di dalam Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih di hari yang baru. Nafas kehidupan Tuhan masih anugerahkan. Namun sekalipun satu saat nafas kita diangkat. Kita tahu persis. Kita ada di dalam kemuliaan kekal. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Haleluya. Puji nama Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Haleluya. Satu kali lagi.
Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, amin, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin, haleluya. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau yang kami tinggikan, kami muliakan, kami besarkan, kami sembah. Allah Immanuel tetap menyertai kami. Hari ini bahkan hari-hari mendatang. Bahkan sepanjang tahun 2021. Bahkan sepanjang tahun-tahun yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu ajaib. Luar biasa. Mujizat masih ada bagi kami. Tanda-tanda ajaib masih ada bagi kami. Kemenangan, kekuatan. Asih Tuhan berikan bagi kami. Sehingga lewat hidup kami biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Nama Tuhan yang dibesarkan, nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Betapa hidup kami sangat menyenangkan Tuhan, karena Allah yang menganugerahkan kepada kami, yaitu Tuhan sudah menjadi teladan di dalam melaksanakan kehendak Bapa dengan tekun menghadapi berbagai pergumulan, penderitaan. Namun Tuhan yang memberikan kemenangan, dan kemenangan itu juga Tuhan anugerahkan bagi kami seluruh sidang jemaat Tuhan. Sehingga lewat hari-hari ini kami percaya Tuhan akan menyertai dengan tangannya yang kuat, kuasanya yang ajaib. Tuhan akan tetap ada, selalu ada bagi kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini yang terus memberikan kepastian bagi kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang senantiasa menyertai hari-hari kami. Hari ini, esok, bahkan sampai hari Maranatha. Terima kasih Bapa dalam surga untuk ibadah, kesempatan yang Tuhan berikan. Kami terima semuanya dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita doakan untuk kekasih kita Ibu Ina yang berulang tahun ya hari kemarin ya. Tanggal 1 ya. Ya puji Tuhan. Kita doakan, kita tundukkan kepala. Bapa yang ada di dalam surga, Tuhan memberkati kekasih kami Ibu Diakones Ina Yusuf. Sekalipun tidak ada di tengah-tengah kami percaya
penyertaan Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan. Bahkan Tuhan terus berikan imannya semakin bertumbuh, bertambah-tambah. Sehingga lewat kekasih kami biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan sudah memberikan usia ditambahkan pada tahun ini. Tuhan mau pakai dengan usia yang lanjut ini menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan. Menjadi saksi, menjadi terang. Tuhan berkati dengan berkat-berkat baik jasmani terlebih berkat-berkat rohani. Perlindungan dari darah anak domba Allah. Membungkus menyelimuti dari setiap semudai kuasa kegelapan, kuasa iblis. Bahkan penyakit apapun termasuk penyakit virus corona. Sehingga di hari yang akan datang, waktu yang akan datang, boleh bersama-sama kami memuji nama Tuhan. Kami juga serahkan kekasih kami, Tuhan Yesus, Pendeta Paul Rompis. Tuhan anugerahkan kekuatan kesehatan. Tuhan jamah penyakit apapun. Tuhan dengan darah anak domba Allah. Sehingga kekuatan yang baru Tuhan berikan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan diagungkan. Bagi kami juga saat ini yang mengalami berbagai masalah pergumulan di dalam hidup ini. Baik masalah keluarga, masalah-masalah kehidupan. Tuhan berkati, Tuhan berikan senantiasa kekuatan yang baru. Sehingga jemaat Tuhan diberkati. Baik jasmani terlebih berkat-berkat rohani. Pemeliharaan, pembelaan, pertolongan, kekuatan. Tuhan anugerahkan. Bahkan jauhkan dari penyakit apapun. Termasuk virus corona. Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga seluruh sidang jemaat Tuhan tetap kuat, tetap sehat. Terutama sehat rohani. Untuk hormat kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa ucapan syukur kami. Permohonan kami. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, yang telah ditebus oleh persembahan korban Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah, pulanglah dalam damai, sukacita, sejahtera ke tempat masing-masing. Di dalam anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan Roh Kudus-Nya menjadi bagian yang menyertai, yang memimpin dan memberkati sepanjang hari-hari hidup kami, bahkan sampai hari Maranatha. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Oh, amin, haleluya. Bapa di dalam surga, bersama kita aminkan. Amin. Oh, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Ya Aba, ya Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa di kesempatan akan datang.